berdua ini insya Allah akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Saksi fakta. Saksi fakta. Dan dari dua visum bisa membuktikan bahwa itu semuanya adalah korban penganiayaan. Ini gara-gara Peggy nih. Gua Peggy Setiawan si kuli bangunan yang gak ada adabnya nih. Gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab. Rame. Hari ini, sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK Sakatatal yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Tim kuasa hukum Sakatatal dalam berbagai pemberitaan menyebut jika sidang hari ini akan menghadirkan 8 saksi fakta dan 7 saksi ahli terkait kejadian tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016. Dan yang menarik, 2 saksi fakta yang akan dihadirkan merupakan teman dekat Vina, yakni Widya dan Mega. Keduanya mengaku sempat menjalin komunikasi dengan Vina sebelum peristiwa nahas terjadi pada malam itu. Sementara, kuasa hukum keluarga mendiang Vina, Hotman Paris Hutapea, turut menyinggung sidang PK Sakatatal. Menurutnya, tim kuasa hukum Sakatatal telah melakukan kesalahan fatal lantaran foto Vina pasca kejadian dijadikan barang bukti dalam persidangan. Atas alasan itulah, Hotman menyarankan jaksa penuntut umum agar menghadirkan dokter yang pada saat itu melakukan visum terhadap tubuh korban Vina dan Eki. Lantas, apa alasan kedua sahabat almarhumah Vina dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal? Benarkah hal itu dilakukan untuk memenangkan Sakatatal di persidangan PK yang diajukannya? Bahwa Vina punya 2 teman perempuan, ya, yang satu gemuk, yang satu kurus. Nah, ini orangnya. Mereka ini secara hubungan emosional adalah teman dekatnya daripada Vina. Jadi apapun yang dilakukan oleh Vina semasa hidupnya mereka yang lebih tahu. Ya, jadi cerita apapun yang mereka sampaikan tentunya berhubungan dengan kesehariannya Vina. Berdua ini insya Allah akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Saksi fakta. Saksi fakta, ya, karena kesaksian yang mereka berikan menurut kami kuasa hukumnya adalah kesaksian yang betul-betul akan membuka mata kita semua sebenarnya apa yang terjadi, ya itu. Dalam hal apa Pak? Sedikit aja. Ya tentunya dalam peristiwa yang terjadi di tahun 2016, ya. Yang jelas kalau menurut kami ini sebagai tim kuasa hukum mereka ini adalah hal yang muncul dan mudah-mudahan menjadikan hal yang memudahkan buat para pihak yang mengajukan PK. Jadi artinya bukan PK untuk Sakatatal saja, tetapi juga untuk yang 7 terpidana lainnya. Nah, nanti lihat keterangan apa yang akan mereka sampaikan, kita lihat besok di persidangan. Cuma sebatas mengantarkan terakhir aja, main terakhir. Persiapannya cuma doa aja biar semuanya lancar dan buka semuanya. Himbauan kepada jaksa dalam perkara permohonan PK yang diajukan oleh Sakatatal. Saya sebagai keluarga, pengacara dari keluarga almarhumah Vina menyarankan kepada JPU jaksa untuk mengajukan saksi fakta, yaitu dokter yang melakukan visum et repertum ada 2 kali sebelum dikubur dan kemudian visum sesudah kuburan dibuka. Dari situ kelihatan jelas adanya patah tulang di mana-mana, korban penganiayaan. Kalau itu korban kecelakaan, pasti tubuhnya itu sudah luka di mana-mana, keseret sama mobil. Justru foto yang diajukan oleh pengacara Sakatatal menjadi blunder karena foto itu kelihatannya tubuhnya bersih, dalam arti
tidak terlihat adanya luka kecelakaan. Karena kalau luka kecelakaan pasti itu badan pasti kelihatan remuk atau rusak. Ini kan banyak kan patah tulang karena memang korban penganiayaan. Jadi bukti foto yang diajukan oleh pengacara Sakatata malah itu membuktikan bukan kecelakaan tapi penganiayaan. Dan dari dua visum bisa membuktikan bahwa itu semuanya adalah korban penganiayaan. Jadi jaksa agar mengajukan dua dokter yang melakukan dua visum sebagai saksi di pengadilan permohonan PK. Di tengah carut-marutnya upaya penegakan hukum dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, tidak hanya sidang PK Sakatatal yang menuai perhatian publik, tetapi juga perselisihan antara tim kuasa hukum Peggy Setiawan dengan artis kontroversi Nikita Mirzani. Sudah beberapa hari ini, kedua belah pihak terlibat saling bantah, sanggah, dan serang satu sama lain. Nikita yang selama ini dikenal blak-blakan tak segan menyerang Peggy Setiawan dan tim kuasa hukumnya dengan kata-kata yang menurutnya tidak sopan dan jauh dari etika. Setidaknya itulah yang disampaikan Nicholas Kili-Kili yang geli dan sebal dengan cemooh Nikita Mirzani yang tak patut untuk dicontoh. Ini gara-gara Peggy nih. Peggy Setiawan si kuli bangunan yang gak ada adabnya nih. Gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab. Rame. Tiba-tiba diserang seperti itu. Ya, saya berharap supaya sebagai seorang public figure harusnya berbicara di depan medsos maupun di depan umum harus beretika. Kalau gue bilang dia kuli bangunan, emang dia kuli bangunan. Emang dia gak punya adab? Apa? Mau dia dibela satu Indonesia pun kalau dia gak tahu adab, emang gak tahu adab. Sama seloyer-loyernya gak tahu adab. Tuh, kurang apa lagi? Kalau kami ini gak punya adab, dibilang kan kami gak punya adab. Kalau kami lawyer ini gak punya adab, kami gak bela Peggy. Tetapi karena kami punya adab, terpanggil sebagai anak bangsa yang baik, kami lawyer ini 1 rupiah pun gak dibayar. Selama 1 bulan kami bekerja keras agar supaya Peggy ini bisa bebas. Kami cuma tidur itu 2-3 jam. Terus tiba-tiba ada orang yang tak dikenal, kita nggak tahu siapa dia, tiba-tiba datang menyerang secara membabi buta, bilang kami tim lawyer nggak punya adab. Nah ini sangat disayangkan gitu. Apa kontribusi orang ini terhadap Peggy Setiawan sampai dia marah-marah seperti itu? Terus apa yang Peggy Setiawan rugikan dari orang ini? Kan begitu. Si Peggy gak bakal jadi apa-apa tuh Peggy. Jadi kamu kuli bangunan lagi, percaya sama gue. Kalau merasa bahwa kamu punya adab, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Berikanlah edukasi bagi masyarakat Indonesia sebagai anak bangsa yang baik, apalagi Pak seorang public figure. Kan seperti itu. Masa dia bisa warawiri ke live TikToknya si A, ke TV A, B, C, D. Peggy lu bukan artis deh, please deh. Lu tuh cuma korban salah tangkap, mudah-mudahan korban salah tangkap ya. Totonya bener dia. Penjara lagi si Peggy. Bingung gua. Si Peggy itu kan masih miskin ya. Masih miskin Peggy, gak usah sombong-sombong. Peggy Setiawan, bikin gue gedek aja. Ya tampil sana sini, laranglah stasiun televisi, laranglah podcast-podcast, larang ini, gak usah undang Peggy lah. Ya kan, emang Peggy mau diundang, yang undang kan orang. Lalu kalau Peggy nggak datang salah lagi. Sebetulnya kami nggak terlalu mau tanggapi ini. Cuma ini hanya masukan daripada kami tim penasihat hukum Peggy, mewakili Peggy, tolonglah orang ini baru bebas. Jadi jangan sampai dibuat sehingga mentalnya drop seperti yang kemarin-kemarin. Tudingan Nikita Mirzani terhadap Peggy Setiawan yang dianggap berlebihan mendapat tanggapan menohok dari 2 konten kreator, Widya dan Zanzabella, yang dikenal garang di media sosial.
Dua konten kreator itu kompak menyerang Nikita yang dianggap kerap ikut campur dan gemar menabur konflik dengan pihak manapun. Bahkan seorang pekerja buruh kasar seperti Peggy Setiawan pun diperanginya. Lantas, seperti apa reaksi Vidya dan Zanzabella terkait tudingan menohok Nikita Mirzani terhadap Peggy? Yang boleh diwawancara itu hanya kalangan artis aja. Terus Mas Peggy juga nggak berharap kan kamu yang nolongin kan? Memangnya Mas Peggy, saya tanya sekali lagi, merugikan kamu itu dalam apa gitu? Sehingga dia kamu ya bilang dia orangnya nggak baik dan sebagainya, ya kan? Kemudian kamu bilang emang kamu artis, diundang sana diundang sini, ya kan? Perasaan Deddy Mulyadi sama yang namanya Peggy Setiawan itu bertemu sering dah. Setiap mau ada sidang kemarin itu bertemu, ya. Nah, yang masalahnya begini loh, tahu begitu katanya jangan ditolongin, biarkan dia penjara seumur hidup, ya kan? Itu atas dasar apa Anda mengeluarkan yang nama statement seperti itu? Biarkan Peggy Setiawan itu kalau begitu penjarakan seumur hidup. Ada apa? Ya kan? Ada apa dengan merugikan apa Peggy Setiawan dalam keluarga kamu? Ya kan? Kita butuh keadilan di Indonesia. Yang belain Peggy Setiawan itu se-Indonesia, seluruh rakyat Indonesia ini loh yang membutuhkan keadilan. Mbak Nikita, saya mau tanya, salah Peggy Setiawan ke Anda apa? Dia punya masalah apa sama Mbak Nikita Mirzani? Ya, dia udah merugikan Mbak dalam kasus apa? Perasaan di Indonesia ini paling banyak kasus kamu deh, ya, di Indonesia ini paling banyak yang berurusan dengan polisi, dengan hukum, yang keluar masuk penjara tuh kamu sendiri loh Mbak, ya Mbak Nikita. Saya tanya, ya, Mas Peggy Setiawan itu merugikan apa dalam diri kamu? Merugikan apa? Apa yang dibuat Mas Peggy terhadap keluarga kamu atau terhadap kamu karena kamu artis? Jangan kalian pikir kalau Nikita Mirzani itu menyenggol-nyenggol Peggy Setiawan karena hiburan atau ketidaksengajaan. Tidak, dia itu sengaja. Dan dia ini adalah orang yang membela oknum salah tangkap. Karena ada di video itu dia bilang, udah si Peggy ini bagusnya di salah tangkap juga nggak apa-apa deh katanya. Artinya nih orang memang biadab karena dia rela mendukung orang yang salah tangkap gitu ya. Hanya karena orang belum sempat mengucapkan terima kasih atau belum sempat bertemu sama KDM gitu kan. Bicara etika, si Nikita Mirzani ini aja nggak punya etika yang bagus kok. Dimana sih dia selalu datang di momen-momen tertentu ketika ada ancaman bagi orang-orang besar. Biasanya orderan. Hati-hati ya sama Nikita Mirzani ini, hati-hati banget ini. Dia ini dulu aja ngebelain Pak Sambo kan, bolehlah kalau itu. Tapi kalau dia mengucapkan, biar aja salah tangkap. Ini orang juga harus dipenjara. Kayak dia aja judi online jadi bintang iklannya. Kemarin itu dia tuh diperiksa sama Barreskrim. Mana? Kok nggak ditangkap-tangkap? Ya kan? Orang kayak Nikita Mirzani ini nggak diamankan sama Polri. Cobalah pikir. Sekarang mau memojokkan Peggy, ini yang gue bilang. Semua bisa dibolak-balikan sama mereka. Dipakailah public figure yang mana untuk menggiring netizennya. Sehingga mereka berpikir, oh iya juga ya gitu loh. Si Nikita Mirzani ini kan lagi berkasus ya tentang judol. Itu bisa aja kalau dia barter kasus. Itu mungkin saja, namanya negeri dongeng. Gue ini tidak bisa disuruh walaupun dibayar, gue punya uang. Bermula dari kekesalan Nikita Mirzani yang kecewa dengan jawaban Peggy Setiawan saat ditanya alasan belum menemui Deddy Mulyadi, disebut-sebut menjadi akar permasalahan keduanya dimulai. Berbagai tudingan dan kata-kata yang dianggap kasar dan tak beretika pun keluar dari mulut Nikita. Guna meredam ketegangan yang belakangan ini juga menjadi sorotan, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku sudah mengatur jadwal agar dapat menemui Deddy Mulyadi di kediamannya. Mengingat saat ini Deddy Mulyadi sedang sibuk mengurus keluarga narapidana yang sedang berjuang demi kebebasannya melalui upaya hukum luar biasa atau PK.
Dan berikut tanggapan kuasa hukum Peggy Setiawan terkait rencana pertemuannya dengan Deddy Mulyadi. Rekan saya Tony RM sudah menjadwalkan bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Yang saya dengar katanya Tony sudah minta waktu untuk bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi agar supaya jangan ada lagi isu-isu liar di luar sana sehingga terjadi keributan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat. Malam ini ya untuk silaturahmi ke Kang Deddy Mulyadi agar masalah atau persepsi yang di masyarakat di netizen segera selesai. Ya gitu. Nah, jadi lalu langsung saya menghubungi Kang Deddy Mulyadi ya. Saya telepon tadi Kang Deddy Mulyadi. Nah, cuma sepertinya beliau sibuk. Nah, kemudian beliau langsung WA ke saya, nih Kang Deddy Mulyadi ya. WA bahwa mohon maaf saya lagi sama Bapak. Tidak lama ya, kurang lebih 10 menit itu ada yang nelpon saya ya. Namanya Kang Asep ya. Namanya Kang Asep, ini nomor handphonenya ya. Nah, tadi mengatakan Kang Asep ini adalah sesprinya Kang Deddy Mulyadi. Kang Asep menyampaikan ada amanat dari Pak Deddy, dari Bapak katanya untuk 5 hari ke depan Kang Deddy Mulyadi ini sedang konsentrasi di Jakarta. Ada keperluan di Jakarta sehingga baru ada waktu ya, yaitu setelah 5 hari ke depan. Nah, berarti kalau 5 hari ke depan, kalau hari ini hari Rabu ya Bu, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, minggu depan lah ya. Minggu depan baru Kang Deddy Mulyadi itu ada. Iya, kalau saya juga ngelihatnya begini ya, saya sebenarnya agak sedih juga gitu ngelihat Kang Deddy ya, sempat papasan tuh, saya ngeliat videonya itu. Jadi begitu Kang Deddy keluar ya, siapa kesini, si Peggy-nya kesini kan. Nah, sempat tuh Kang Deddy ngomong, oh ini Peggy ya, salaman begitu kan. Ada Tony juga situ. Nah, ternyata baru dengar kabar sekarang ini, ternyata mereka itu belum ketemu ya, belum ketemu, maksudnya belum ketemu benar-benar apa namanya ini ngobrol dan lain sebagainya, belum. Ya menurut saya beginilah. Ya Peggy, ya menurut saya dia juga harusnya ya sesibuk-sibuknya dia ya tolong juga ya sempatkan dulu ibaratnya ketemu Kang Deddy. Datanglah orang-orang yang selama ini di luar itu membantu dia ya. Karena bukan permasalahan ibaratnya harus apa namanya pamrih dan sebagainya, enggak, tapi apa etikanya lebih baik. Coba Peggy luangkan waktu sowanlah ke Kang Deddy. Peggy selama ini bukan tidak mau ketemu Kang Deddy Mulyadi, tapi waktu pasca dia keluar dari penjara itu kan dipanggil ke sana kemari, podcast ini, terus wawancara sini. Terus Peggy mau kemana-mana itu memang masih dipantau oleh tim penasihat hukumnya dia. Karena kami merasa bahwa situasi Peggy saat ini belum kondusif. Nanti kalau terjadi sesuatu dengan Peggy bagaimana? Jadi paling tidak dia mau kemana-mana kan dia harus minta izin tim penasihat hukumnya dia. Lalu Peggy juga kan setelah pasca dia bebas itu kan dia sudah mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo, Yang Mulia Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, ucapkan terima kasih Bapak Kapolri, Bapak Menko Polhukam, seluruh masyarakat, seluruh netizen yang mendukung Peggy Setiawan selama ini sehingga Peggy Setiawan bisa bebas. Jadi termasuk Kang Deddy juga di dalamnya diucapkan terima kasih. Peggy mengucapkan terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan untuk masalah undangan Pak Deddy pada saat itu Peggy tidak hadir karena memang Peggy kan saat itu kondisinya masih sensitif. Saya pun sudah menjelaskan kepada asisten Pak Deddy yang datang dengan Pak Rudi, bapaknya Peggy, untuk mengundang Peggy hadir di sana. Saya menanyakan yang hadir itu siapa aja, katanya ada Peggy Setiawan Cianjur, ada juga Peggy Lian Ripa, dan juga keluarga dari para terpidana. Saya bilang
mohon maaf Peggy belum bisa hadir karena memang tim juga sudah menyatakan karena kondisi Peggy masih sensitif. Bukan kita tidak mau bersilaturahmi ke sana, tapi kita akan bersilaturahmi pada saat yang tepat karena Peggy tidak bisa bertemu dulu dengan orang-orang yang memang tidak mengenalnya, apalagi kan gonjang-ganjingnya di luar itu Peggy Setiawan Cianjur itu seperti apa. Kalau nanti digoreng oleh para netizen ternyata Peggy itu kenal dengan Peggy Setiawan Cianjur, kan itu jadi masalah lagi. Makanya saya bilang kondisi Peggy masih sensitif, jadi mohon maaf, bukan kami sebagai tim kuasa hukum itu melakukan pengawasan kepada Peggy dengan overprotective, bukan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.